Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, saya Marfidah, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasyah Loksemawe dengan nomor induk mahasiswa 20256100329. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 2 Batam. Pada kelas 7E dengan tema Tobat dan Taat, menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ya ini sudah sarapan tadi pagi? Insya Allah kita di jam pagi ya sudah sarapan, berarti pelajarannya dengan semangat dan luar biasa ya. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran ya, bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada sang Nabi kita Muhammad SAW, mari kita bersolawat untuk beliau dengan solawat busro. Ya, kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tunashiruna hina alana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا ويا مزاحيا يوم الآخرة. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tunashiruna hina wa alana wa auladana wa jami'a safarina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina jahila yaumil akhirah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alia, Ailinis, Sakinah, Shashi, Tazaka, Zaskia, Zulkifli. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, yaitu pelajaran akidah akhlak. Oke ya, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran taat dan tobat. Kalau minggu lalu apa pelajarannya? Beriman kepada Allah ya. Jadi di beriman kepada Allah tentunya ada yang namanya bagaimana kita mengaplikasikan diri kita untuk beriman kepada Allah, yaitu ya salah satunya bertobat, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi. Nah, kalau kita bersalah, maka kita harus melakukan perbuatan taubat ya. Oke, jadi mungkin ini sudah tidak asing lagi. Taubat ini di kehidupan sehari-hari mungkin sudah hal biasa ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada beberapa tujuan yang harus kita capai ya, tujuan pembelajaran yaitu mengetahui aturan maupun taubat ya, aturan taat maupun tobat, menunjukkan sifat mematuhi aturan dan memberikan contoh perilaku mematuhi taubat ataupun aturan itu sendiri ya. Nah, di sini nanti pembelajaran kita akan Ibu kelompokkan ya, kelompokkan di kelompok masing-masing, nanti akan Ibu kasih tugas untuk berdiskusi. Nah, setelah diskusi dilakukan, lalu kalian akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Yang pertama adalah taubat. Apa itu taubat? Ya. Taubat secara bahasa artinya kembali. Kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Bukti cinta Allah kepada kita bahwa kita diberi kesempatan untuk kembali melakukan taubat. Nah, ini jenis dan syarat taubat. Apa saja jenis dan syarat taubat? Ya, jadi dosa manusia itu ada dua, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Nah, bagaimana syarat bertobat? Dosa kita kepada Allah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kepada Allah. Kalau kepada manusia, nah ini. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya lagi selamanya, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara tersebut. Allah menyatakan bicara menggunakan harta tersebut. B. Apabila menyangkutkan materi seperti kemampuan kita, mengguntingnya, ibadah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Oke, jadi kalau dosa sama Allah tadi ada meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan dan berniat tidak melakukannya lagi. Nah, kalau pada manusia kita harus menambah dua ini, yaitu apabila menyangkut harta, maka kita harus mengembalikan harta orang tersebut walaupun sebuah pena ya. Kalau dia menyangkut non materi, misalnya berupa pernah menggunjing teman, pernah memfitnah sehingga dia menjadi sakit hati, sehingga dia menjadi terluka karena ucapan kita, maka kita wajib meminta maaf. Oke ya, yang punya salah sama teman silahkan minta maaf.
Oke, baik. Taat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ulil amri dan pemerintah, orang tua dan guru. Nah, jadi setiap Allah maupun orang tua, sekolah itu punya peraturan masing-masing. Nah, kalau taat kepada Allah, semua perintahnya diikuti. Sholat, zakat, puasa, ya, dan menjauhi segala larangannya. Nah, kalau taat kepada pemerintah, apa yang pemerintah anjurkan, maka wajib kita taati. Ya, dan begitu juga dengan orang tua dan guru. Ya, orang tua di rumah punya peraturan nggak? Punya. Nah, salah satunya apa? Tidak boleh pulang malam. Nah, ini sesuai dengan video yang akan kita tonton. Dan lagi, apa lagi? Tak boleh pacaran. Nah, banyak lagi ya. Dan di sekolah juga punya peraturan. Apa peraturan sekolah? Nah, apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Lagi? Tidak boleh terlambat. Oke? Ya. Nah, dalil tentang taat dalam surah An-Nisa ayat 59. Baik ya, kita langsung ke pokok masalahnya. Ya, kita tonton video bersama-sama. Nah, ini kalian tonton video. Setelah ini diperhatikan alur ceritanya, nanti diskusikan bersama kelompok dan terakhir dipaparkan di depan kelas ya. Oke. Kamu sudah sholat isya? Kamu sudah besar, Pak. Dan kamu yang betul mana yang salah. Kalau kamu tahu mana yang betul mana yang salah, kenapa kamu masih tinggalkan sholat? Bapak sudah sering bilang sama kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Sudah, Pak. Tidak usah atur dan juga sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Bapak, siapa kemarin? Siapa yang masuk? Mau kemana kau? Ini sudah Bapak. Bapak perlu tahu. Bapak itu bisa yang bahas saja di sini. Baik, Bapak. Astagfirullahaladzim. Nanti aku sekali. Sudah. Dari mana kamu? Alhamdulillah nih. Dapat rezeki datang. Nanti kita bertemu sama ya. Alhamdulillah. Gracias, Pak. Kamu gimana sih, Pak? Sudah lama. Aku sudah alhamdulillah. Maafkan semua, Pak. Sudah berbagai sebab, Pak. Sudah tiba masalah ada sampai
Anak-anak Pak sukses dan bisa mengenal Bapak. Besok Bapak janji dengan semua ucapan Bapak. Ya Rasulullah, Bapak sudah maafin semuanya. Bapak juga minta maaf, nak. Bapak minta maaf. Kalian pecahkan. Apa masalahnya tadi di video? Melawan itu sama dengan apa? Sama dengan tema kita apa tadi? Taat dulu. Tidak taat dan mau kembali taat, maka kita harus bertaubat. Tadi di video ini anaknya tidak taat kepada orang tuanya dan dia melakukan taubat. Nah, jadi ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Silahkan diskusi bersama kelompok-kelompok yang sudah dibagikan. Oke, sudah semua? Nah, silakan diskusikan ya soal-soal yang ada dan ditulis di kertas jawaban yang sudah disediakan. Nanti ada kelompok perwakilan yang akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Ini. 2 dan 3 ya. Tugas lain. Cari tugas lain. Ini kerja. Sudah? Ini ya. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya sama ibu. Ya, kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Merumuskan masalah nyata dari video. A. Apa saja sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan atau penundaan taubat dalam video? A. Naswa terlihat dalam video menyepelekan dosa, menunda taubat dengan alasan sakit hati kepada orang tua, serta lebih memilih bersenang-senang daripada memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah. B. Apa dampak negatif dari sikap tersebut bagi individu atau masyarakat? B. Sikap seperti itu dapat membuat hati menjadi keras, jauh dari petunjuk arah, hidup tidak tenang, dan akhirnya menyesal ketika waktu untuk taubat tidak terlambat. C. Cari kisah atau contoh dalam kehidupan sahabat atau C. Apakah kamu pernah menyaksikan situasi berupa? Ceritakan pengalaman jika ada. Saya pernah menunda sholat dan berkata akan berubah nanti saja. Namun akhirnya saya merasa bersalah dan mulai memperbaiki diri. Saya sadar kalau taubat itu penting. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja. Apa
Apa saja sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan atau penundaan taubat dalam hidup? A. Tidak membuat pada aturan orang, tidak taat pada orang, tidak taat pada aturan orang tua untuk beribadah dan lalai pada Tuhan. Apa dampak negatif dari sikap tersebut bagi individu atau masyarakat? Jauh dari Tuhan, rusaknya nilai moral, kesadaran sosial. Apakah kamu pernah menyaksikan situasi yang serupa? Ceritakan pengalaman jika ada. Tidak pernah. Sahabat Abu taubat dan taatan yang menunjukkan penyesalan terdalam dengan mengikat dirinya di ruang masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum sebagai bentuk penebusan dosa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya, terima kasih. Baik ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada yang sudah tampil ya. Menurut Ibu ya, yang sudah kalian diskusikan sudah cukup baik. Ada beberapa yang akan Ibu paparkan. Yang pertama adalah tadi ada contoh perilaku muslim yang taubat. Ada beberapa contoh yang ditampilkan tadi. Yang terkenal itu adalah sahabat baginda kita siapa? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu merupakan tokoh ya sebelum beliau masuk Islam. Ya, beliau adalah orang yang tidak menyukai ajaran Islam, tidak menyukai Nabi. Ya, beliau boleh dibilang orang yang disegani, ditakuti di kalangan umat Islam itu sendiri. Tetapi beliau bertobat ketika mendapati adik beliau terdengar membaca Al-Quran sehingga hatinya terketuk dan beliau bertobat dan beliau meninggalkan perbuatan yang lalu-lalu dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan kita tahu bahwa sejarah mencatat beliau adalah orang yang ditakuti oleh lawan umat Islam pada saat itu setelah beliau masuk Islam. Dan tadi ada tokoh kedua tadi siapa? Tokoh kedua yang tadi siapa? Yang mengikat Abu Lubata yang mengikat dirinya di tiang. Nah, gara-gara beliau merasa bersalah karena sudah membocorkan rahasia perang sehingga beliau merasa bersalah dan ingin bertobat, lalu turunlah ayat Al-Quran tentang tata cara taubat. Oke, ya jadi menurut Ibu dari diskusinya sudah lumayan bagus ya. Jadi kita kembali lagi, kita sebagai manusia pasti punya salah. Punya salah nggak? Punya. Nah ya, yang punya salah diberi kesempatan oleh Allah. Bukti cinta Allah itu sayang kepada umatnya ya dengan cara bertaubat. Jadi di video tadi yang kita tampilkan itu sudah ada dua pemahaman ya, ada taat dan ada taubat. Barang siapa tidak taat maka dia bisa memperbaiki dirinya dengan cara bertaubat ya, baik taat kepada Allah maupun taat kepada orang tua. Oke ya, apa kesimpulan hari ini yang sudah kita pelajari tentang taat dan taubat? Jangan meninggalkan sholat. Lagi? Nah, patuhi orang tua. Dan kalau tobat gimana? Kalau tobat?
Kembali ke jalan benar. Kalau bersalah harus minta maaf. Kalau sama manusia harus minta maaf. Kalau sama Allah dengan bertaubat, yaitu dengan sholat taubat. Oke ya. Alhamdulillah kita sudah hampir di penghujung. Ibu akan kasih evaluasi sampai sejauh mana kalian mengetahui tentang pelajaran hari ini. Ya, silakan buka HP-nya masing-masing. Sudah Ibu bagikan melalui aplikasi Quizzes. Ya, silakan isi. Ya, nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Selamat mengerjakan. Ya, silakan klik mulai. Udah? Ketemu? Ya. Nilainya sudah bisa kalian lihat di handphone juga ada. Ya, ini canggihnya teknologi. Nanti bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Seru. Oke, untuk kedepannya kita akan masuk materi yang kedua, pertemuan kedua, yaitu ikhlas dan istiqomah. Nah, bagaimana ibadah kita biar diterima oleh Allah dengan 100%, maka kita harus melakukan dengan secara ikhlas. Dan ya, kita lakukan ibadah-ibadah kita dengan konsisten, yaitu istiqomah, ya, agar apa yang sudah kita biasakan menjadi kebiasaan kita atau menjadi sesuatu yang membanggakan bagi diri kita, tentunya hal itu bernilai pahala. Oke, ya. Ibu apresiasi untuk kelompok yang sudah tampil, ya. Yang mana kira-kira yang paling bagus? Semuanya bagus, ya. Ibu kasih A+ untuk kelompok 2, ya. Kasih A+ dulu untuk kelompok 2. Oke. Nah. Oke, ya, jadi kalau yang lain juga bagus ya. Nanti yang lainnya juga lebih dibaguskan lagi. Untuk pelajaran yang lainnya, pelajaran akidah akhlak maupun pelajaran lain, tanamkan semangat kalian untuk belajar. Karena tugas kalian adalah belajar, ya. Tugas kita ke sekolah adalah belajar, ya. Apa hadis tentang menuntut ilmu? Ada yang tahu? Ada yang tahu hadis tentang menuntut ilmu? Thalabul ilmi. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini menjadi pedoman bagi kita semua. Ya, sampai di sini Ibu ucapkan. Ya, kita berdoa dulu sebelum tutup. Ya, berdoa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.